안녕하세요. 한국어 능력 시험 3과 수업입니다. Halo semuanya, ini adalah materi bagian ketiga untuk persiapan topik. 자, 여러분, 첫 번째 문법은요. 아도 되다, 어도 되다, 그리고 해도 되다. Nah, ada bentuk ini ya. Kalau kalian nemu a, o, itu pasti yang tiga pasangan. Ayo, oyo, heyo. Ingat aja bentuk tiga itu ya. Nih, jadi bisa ado 되다, bisa sorry, 어도 되다, 아도 되다, atau 해도 되다. Nah, ini kuncinya. Nah, kalau pakai bentuk ini, dia menyatakan sesuatu itu boleh dilakukan atau enggak. Jadi lebih kepada izin gitu ya. Apakah ini diperbolehkan atau ini diizinkan, maka bisa pakai atau theta, oto theta, dan heto theta. Cuma nanti untuk yang 명사, untuk kata bendanya pakainya ioto theta kalau ada bacimnya. Sedangkan kalau nggak ada bacimnya, pakainya yang 여도 되다. 자, 예문 보세요. 여기에서 담배를 피워도 될까요? 네, 여기에서 담배를 피우다. 네, piuda. 담배를 piuda artinya merokok. Ini danya kita hilangin. Nah, seperti biasa kalau ada u, maka pakai o ya. Karena nggak ada A atau O gitu. Jadi pakainya O. Nah, di sini pakai O tuh theta. Cuma U sama O ini bisa disederhanakan jadinya wo. Makanya jadi 피워도 될까요? 여기에서 담배를 피워도 될까요? bolehkah? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kayak bolehkah saya merokok di sini? 아니요, 담배 피우면 안 돼요. enggak boleh merokok di sini. Oke. Kemudian 야구하려면 키가 커야겠지요. 야구하다, 야구, baseball. 야구하다 maksudnya bermain baseball. 야구하려면 jika ingin bermain baseball, 키가 tingginya 키가 크다, tinggi badan. 커야겠지요. Apakah harus berbadan tinggi? 아니요, enggak. 키가 작아도 돼요. Enggak boleh pendek gitu ya. Pendek pun boleh gitu. Dari kata 작다. 작다 ini masuknya di 용용사 ya. 작다 jadi 작아도 되다. 작아도 돼요. Nah, yang perlu kalian perhatikan, bentuk 되다 ini adalah bentuk dasarnya. Kalau dia ketemu tata bahasa yang sopan, ayo, oyo, heyo, maka tueta ini bakal berubah jadi tueyo. Tueyo. Kenapa? Karena ada vokal ini ketemu sama o ya. Jadinya we. Kalau susah ngingatnya gampang aja. Pokoknya langsung jadi tueyo. Gitu. Kemudian bentuk atau theta, auto theta ini juga bisa kalian ganti dengan atau 좋다, atau 괜찮다, atau 상관없다. Artinya sama. Artinya kayak oh boleh atau oh nggak masalah, oh nggak apa-apa kayak gitu. Contoh, 먹어도 돼요. Boleh makan. 먹어도 좋아요. Makan pun bagus. Gitu ya. 먹어도 괜찮아요. Makan pun nggak apa-apa. 먹어도 상관없어요. Makan pun nggak masalah. Jadi boleh menyatakan izin. Ya. Kemudian sedangkan untuk larangannya adalah 으면 안 되다. contoh, 여기에 주차해도 돼요. 여기에 주차하다. Memarkir. Jadi maksudnya, oh boleh parkir di sini. Larangannya, kalau nggak boleh, 여기에 주차하 ditambah 면 안 돼요. 주차하면 안 돼요. nggak boleh parkir di sini. 자, 그럼 여러분은 아도 되다, 오도 되다로 이 대화를 먼저 완성하세요. silakan coba dilengkapin dulu. contoh, 여기에서 사진을 찍을 수 있어요? Bisakah saya mengambil foto di sini? Berarti dia minta izin ya. Oh iya, boleh gitu ya. Maksudnya di sini boleh mengambil foto. Berarti 네,
여기에서 네, 사진을 찍다. Kalau boleh berarti 찍어도 돼요. 네, 사진을 찍어도 돼요. boleh ngambil foto. 자, 그럼 A보다, O보다, 해보다. Nah, masih 3 bentuk ya. Kalau ada A, O, ini pasti ada yang ayo, oyo, heyo. Itu kuncinya. Bentuk A보다, O보다 ini untuk menyatakan pengalaman yang pernah dirasakan. Jadi pernah dia alami. Atau menyatakan percobaan untuk melakukan sesuatu di masa lampau. Oh, nggak di masa lampau doang ya. Intinya mencoba melakukan sesuatu. 네, 저는 고향의 한국 음식을 먹어봤어요. 고향의 한국 음식을 먹다, makan. Kalau pakai ini, A보다, O보다, jadinya 먹어보다. Kenapa di sini pakai bentuk lampau? Karena dia makannya sudah lewat gitu ya. 먹어봤어요. Di sini diartikan pernah. Nah, saya pernah atau saya telah mencoba titik-titik. Kalau di sini berarti saya pernah makan masakan Korea di kampung halaman. Pertama, 엄마가 제주도에 가다, pergi. Jadinya 가보다, bentuk lampau 가봤어요. 엄마가 제주도에 가봤어요. Ibu pernah pergi ke Pulau Jeju. Jadi kayak pernah ditambah dengan kata kerja. Dongsa ya, hanya untuk kata kerja ya. Dan ada juga untuk percobaan atau mencoba melakukan sesuatu. Nah, 김치를 한번 만들어 보세요. 김치를 한번 만들어 보다. Membuat kimchi sekali-kali atau sesekali membuat kimchi. Kemudian ada bentuk perintah. Jadi coba deh sesekali bikin kimchi gitu ya, untuk mencoba melakukan sesuatu. Jadi kalau ini artinya pernah, kalau ini artinya mencoba. Mencoba. coba deh buat kimchi sesekali. 아침에 조깅을 해보면 건강에 좋아요. 네. Kalau kamu coba jogging di pagi hari, kamu akan bagus untuk kesehatan. 네. 조깅을 해보다, mencoba jogging, gitu ya. Jadi ada perbedaan dikit. Yang atas pengalaman biasanya bentuknya past, yang bawah untuk mencoba melakukan sesuatu. Nah, untuk bentuk pengalaman bisa juga diganti dengan enjogi ita atau enjogi opta. Sama artinya. Enjogi ita pernah, enjogi opta tidak pernah. 부산에 가봤어요. Pernah pergi ke Busan. 부산에 간 적이 있어요. Pernah pergi ke Busan. Sama. Bedanya adalah kalau ga di sini ditambah 보다 atau dalam hal ini 봤어요. Kalau di bawah ga ditambah 니은 적이 있어요. 네, 니은 적이 있어요. 간 적이 있어요. pernah pergi. 자, 1번 스키를 타다. Berarti kita diminta untuk bikin kalimat yang bertanya tentang pernahkah kamu menaiki ski atau main ski. Nah, caranya contoh misal 미나 씨, 미나 씨 스키를 타다. Karena di sini vokal A, maka pakai Aboda ya. Berarti langsung aja 타봤어요. 스키를 타봤어요? Pernah coba naik ski? Terus jawabannya 네, 저는 스키를 타봤어요. Iya, saya pernah naik ski. Atau 네, 저는 스키를 탄 적이 있어요. Sama dua-duanya. 탄 적이 있어요. Kalau ternyata dia belum pernah, maka tinggal diganti dengan 없어요.
네, 스키를 다 봤어요? 아니요, 저는 스키를 탄 적이 없어요. Oke, silakan coba yang nomor 2 sama 3 ya. Kimbab을 만들다, kemudian nori gonggone kada. 그리고 세 번째 문법은 자, 이거 바로 아서, 어서, 해서. Fungsinya dua, bisa menyatakan alasan, bisa juga urutan kejadian. Ini agak nyambung dengan materi sebelumnya ya, yang go. Kalau kalian masih ingat, go, nah, bisa untuk urutan kejadian juga. Untuk alasan diartikan sebagai karena. Nih. Kalau untuk urutan kejadian bisa diartikan lalu atau kemudian. Karena bentuknya AO, maka tiga bentuk ya. AO, he. Selalu seperti itu. AO dan he. 날씨가 더워서 시원한 음료수가 제일 많이 팔려요. 자, 상황은 situasinya 날씨가 더워요. Cuacanya panas. Terus emang kenapa? 네, karena cuacanya panas, 시원한 음료수가 제일 많이 팔려요. Minuman yang sejuk atau minuman yang segar, dingin itu yang paling banyak terjual. Ini alasan ya, kenapa minuman banyak terjual karena cuacanya panas gitu. 어제는 너무 바빠요. kemarin saya sangat sibuk. 점심도 먹지 못했어요. 먹다, makan. 지 못하다, tidak bisa. 점심도 못 먹었어요. tidak bisa makan. 네, 저는 점심 못 먹었어요. 왜요? kenapa? 어제는 너무 바빠요. kemarin saya sangat sibuk. gitu. Sedangkan untuk urutan kejadian, 도서관에 가서 책을 빌려왔어요. 자, 이 사람은 도서관에 가요. 그 다음은 setelahnya 책을 빌려왔어요. meminjam buku, datang meminjam buku. sama dengan 친구를 만나서 같이 백화점에 갔어요. 이 사람은 친구를 만나요. 그 다음은 친구랑 같이 백화점에 갔어요. Urutan kejadiannya bisa pakai aso, oso. Tapi perbedaannya ada juga dengan enika. Enika kan bisa diartikan karena ya. Untuk nomor 1 sama nih karena juga. Cuma bedanya kalau aso, oso itu nggak bisa untuk perintah. Contoh, 추워서 옷을 많이 입으세요. Karena cuacanya dingin, banyaklah pakai pakaian alis, pakai pakaian yang tebal gitu ya, berlapis maksudnya. Nggak bisa, bisanya pakai unika. Jadi, 추우니까 옷을 많이 입으세요. Nah, karena dingin, pakailah pakaian yang banyak. Nah, ini untuk perintah nggak bisa ya. Terus, bisa juga unika, ini untuk bentuk past tense. Nah, kalau aso-oso nggak bisa. Contoh, 사람이 많아서 많이 기다렸어요. Ini bentuk yang normal bisa. 많아서 banyak. Tapi kalau kita ubah past tense, 많았어서, ini nggak bisa. 많았어서 nggak bisa. Kenapa? 아서-oso, bentuk pastnya atau future-nya itu sudah diwakili di predikat belakang. Sedangkan yang enika ini bisa. Ada bentuk pasnya boleh ditempelin. Jadi 사람이 많았으니까 많이 기다렸어요. Karena orangnya banyak, saya jadi nunggu lama. Oke, dua bentuk ini diperbolehkan dengan syarat aso-osonya nggak pakai bentuk pas. Jadi pasnya udah diwakilin di sini ya bentuk guagonya. Untuk latihannya perhatikan 왜 학교에 늦었어요? Kenapa kamu terlambat ke sekolah? 늦잠을 자다. Tanya hilang. Di sini ada vokal A. Maka jadi 자서. pakai aso oso ya. 네. 제가 늦잠을 자서 학교에 늦었어요. 네, 학교에 늦었어요. Jadi menyatakan alasan.
Silakan coba juga untuk yang nomor 2 ya. 다음 보겠습니다. 자, 네 번째 문법은 아야 하다, 오야 하다, 해야 하다. Lagi-lagi A sama O berarti ada bentuk he-nya. Pasti ya. Ini menyatakan keharusan. Jadi sifatnya itu wajib atau sesuatu itu dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ataupun untuk menyatakan situasi. A, O, he. Udah tahu ya patokannya adalah vokal terakhir. 자, 오늘은 일찍 집에 가야 해요. Hari ini saya harus pulang ke rumah lebih awal. 네, 가야 해요. 가야 하다. 네, 다른 나라에 가면 다른 나라의 문화를 잘 알아야 해요. 네, kalau kamu pergi ke negara lain, 잘 알다, mengetahui dengan baik. Jadi, kamu harus mengetahui betul tentang apa? Narae munwa, budaya negara lain. Gitu. 잘 알아야 해요. 알다, asal katanya dari 알다. jadi 알아야 해요. 그 다음은 우리 집은 가족이 많으니까 넓은 집이어야 해요. 우리 집은 가족이 많아요. Rumah saya, keluarganya tuh banyak, gitu ya. Sebenarnya jeep di sini diartikannya bukan rumah benda, tapi family, keluarga ya. Keluarganya banyak. Oleh sebab itu, dia harus apa? Harus rumahnya juga yang gede, gitu ya. Nah, jeep ini adalah kata benda. Kita lihatnya di sini. Kalau ada baji, maka pakai iyoya hada. 집이어야 해요. jadi jangan sampai ketukar sama yang ini ya. Oke. Nah, untuk bentuk keharusan ini, hadanya ini kita juga bisa ganti dengan tueta. Apa bedanya? Nggak ada beda, sama aja ya. 내일 공항에 가야 해요. Besok saya harus pergi ke bandara. Kita bisa ganti. 내일 공항에 가야 돼요. Sama artinya, besok saya harus pergi ke bandara. Contoh latihannya, 1번, 중요한 시험이니까 열심히, 이거 어타네요. 열심히 공부하다. Kalau bentuk hada, maka bisa langsung ke bentuk ini. 공부해야 해요. 중요한 시험이니까 karena ini adalah ujian yang penting, 열심히 공부해야 해요. atau 열심히 공부해야 돼요. Sama dua-duanya. Oke, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. 그리고 마지막 문법은 아주다, 어주다. ini khusus untuk 동사 aja, kata kerja aja. Nah, menyatakan adalah sesuatu hal itu dilakukan untuk orang lain, bukan untuk si pembicaranya aja gitu ya. 어제는 kemarin, AO berarti yang dilihat ininya juga ya, ada he-nya juga. 어제는 kemarin 1시간 동안 동생에게 책을 읽어줬습니다. 책을 읽다, membaca buku. Tapi dia baca bukunya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi, maka pakai o juda. Karena ikta jadinya pakai o juda. Ilko juda. Juda di sini ditambah dengan bentuk past tense formal ossoyo. Ya, ossemnida. Juda. Da-nya ilangin dulu. Kemudian U sama O kan jadinya wo ya. Maka 책을 읽어줬습니다. atau 읽어줬어요. Yang maknanya dia membaca buku bukan untuk dirinya, melainkan untuk adiknya.
gitu. Kalau untuk dirinya sendiri dia tinggal bilang 저는 어제 1시간 동안 책을 읽었어요. 책을 읽었습니다. Tapi berhubung dia melakukannya untuk adiknya, dalam kata lain orang lain, maka pakai 아어주다. 자, 커피 좀 사주세요. Dari kata sada, membeli. Da-nya hilang. Nih, ada vokal A, maka pakai ajuda. Sajuda. Ditambah bentuk perintah sajuseyo. Tolong beliin. Gitu ya. Kopi 좀 사주세요. Tolong belikan saya kopi. Jadi dia minta ke orang itu membeli kopi, tapi bukan buat si pembelinya, melainkan buat orang lain. Gitu. Oke, jadi kayak saya minta ke kalian, beli kopi. Kalau kalian belinya untuk diri kalian sendiri, maka tinggal kopi saseyo. Tapi kalau saya minta belikan untuk saya, padahal itu kalian yang beli, jadinya 사주세요. Oke, itu bedanya ya. 자, 그다음은 숙제가 너무 어려워요. Tugasnya atau PR-nya itu susah banget. 그럼 kalau gitu 제가 도와줄까요? 도와주다 dari kata 돕다. 돕다 ini membantu. Ditambah dengan aojuda. Berhubung biepnya ini adalah berhubung 돕다 ini bentuk irregular, bentuk bulkyuchik, maka B-nya harus berubah dulu nih. Oke. B-nya bakal berubah jadi huruf O. Kenapa jadi O? Ini pengecualian ya. Untuk dopta sama gopta, B-nya bakal jadi O. Do O ditambah ajuda. Kenapa ajuda? Karena ada vokal O ini. Oke, kecuali selain A atau O yang datar, maka pakainya O juta. Di sini O ketemu sama A disingkat jadi wa. Oke, makanya jadi tua juta. Lalu ditambah tata bahasa kayo yang menyatakan pemikiran lawan bicara. 자, 그럼 제가 도와줄까요? kalau gitu gimana kalau saya bantu kamu? Nih, membantunya untuk benefit orang lain, untuk menguntungkan orang lain. Gitu. 자, 1번 더운데 panas nih. 에어컨 좀 켜다. Oke, panas nih. Tolong nyalain AC-nya gitu ya. Kita pengen dia menyalakan AC. Untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk dirinya gitu ya. Jadi dia melakukan hal untuk orang lain. Nah, kyoda, danya hilang. Kyo di sini karena udah vokal yo, jadi langsung aja pakai juta. Enggak ada perubahan atau pengubahan vokal. Oke, jadi langsung kyo juseyo. Kyo juta langsung kyo juseyo. Tolong nyalakan AC-nya. Kenapa? Karena panas. Gitu. 자, 그럼 어휘입니다. untuk kata bahasanya. 네, 몸살. 몸살 artinya kayak meriang, panas, dingin, atau keadaan tubuh yang nggak enak. Itu namanya 몸살. Lalu ada 무료 sama 공짜. Sama artinya gratis. Ya, 무료, 공짜, gratis. Lalu muyok artinya perdagangan. Atau kalau dalam bahasa Korea tuh trading ya. Trading, muyok. Kemudian ada munjang. Nah, munjang artinya kalimat. Lalu munje artinya soal atau masalah. Kemudian soalnya ini maksud kayak soal latihan, soal pelajaran gitu ya, atau problem, masalah. Oke. Lalu ada munwa, munwa artinya budaya. Lalu ada mire, kemudian jangne. Ini bacanya jangne. Oke. Mire masa depan, jangne juga masa depan, sama aja. Lalu ada paksu, paksu tepuk tangan.
Kemudian ada ban. Nah, ban di sini artinya kelas. Kelasnya ini bukan ruang kelas ya, tapi statusnya. Status kelas apa? Contoh, kelas IPA, kelas IPS, atau kelas 1, kelas 2. Nah, itu pakainya ban. Oke. Kemudian ada barem. Barem artinya pelafalan, pengucapan atau pelafalan. Lalu ada 발표. 발표 artinya presentasi atau menunjukkan atau memberitahukan seseorang secara formal. Itu mempresentasikan, menceritakan dengan formal. Kemudian 방법. 방법 artinya cara. Lalu 방송 artinya penyiaran atau broadcasting, 방송. Lalu ada 방학 atau juga, ini sama, artinya adalah hari libur. Cuma bedanya kalau 방학 hari libur musim liburan sekolah. Kalau juga hari libur untuk libur bekerja. Jadi beda. Untuk pelajar liburnya pakai 방학, untuk pekerja liburannya pakai 휴가. Cuti libur ya, 휴가. Lalu ada 배달. 배달 ini artinya delivery atau pengantaran. Kemudian 배탈. Nih, 배탈 sakit perut, mules gitu ya, sakit perut. Lalu ada bono. Bono artinya nomor, nomor aja gitu ya. Misal 전화번호, nomor telepon. Kayak gitu. Lalu ada 병. 병 di sini artinya penyakit. Oke, jadi bukan botol atau bukan nama satuan ya. 병 di sini penyakit. Kemudian butak, butak permohonan atau permintaan. Lalu bunigi. Bunigi itu suasana hati atau suasana atau atmosfer sebuah lingkungan. Jadi nggak cuma untuk manusia ya, untuk kata benda juga. Bunigi, atmosfer, suasana, itu bisa dipakai. Lalu ada bul. Nah, bul di sini bukan berarti hanya api. Bul itu juga bisa diartikan lampu. Misal matikan lampu atau menyalakan lampu, itu bisa pakai bul. Lalu ada bimil. Bimil artinya rahasia. Palle. Palle artinya cucian. Laundry. Cucian. Kemudian sago. Sago artinya kecelakaan. Insiden ya, kecelakaan. Kemudian sancek. Sancek itu jalan-jalan santai. Oke, jalan-jalan keliling-keliling, melihat-lihat, itu sancek. Lalu ada sangcho. Sangcho luka. Oke. Lalu sangpum. Sangpum produk atau barang atau komoditas sangpum. Kemudian 생신 sama 생일. Ini sama, artinya birthday atau hari ulang tahun. Cuma bedanya kalau 생신 ini bentuk yang honorific, bentuknya hormat. Jadi untuk orang yang jauh lebih tua itu kita bilangnya 생신. Kalau untuk yang biasa 생일 bentuk umumnya. Lalu ada 생활. 생활 ini kehidupan. Ya, oke, alive, kehidupan. Lalu soryu dokumen atau file. Kemudian 선배, 그리고 후배. Ini antonim. Kalau 선배 senior, 후배 junior. Jadi senior, junior ya, yang di atas kita atau di bawah kita. Bisa pakai 선배 atau 후배. 그다음은 설거지. 설거지 cuci piring. Dishes ya, cuci piring. Lalu ada solal. Solal, ya ini bacanya bukan solnal ya. Solal. Solal itu tahun baru Korea. Sama di kita kayak tahun baru Imlek. Nah, kayak gitu. Kemudian ada songyok. Songyok ini karakter kepribadian, sifat atau watak orang ya, songyok. Kemudian ada songam atau irem. Sama, artinya nama. Bedanya kalau songam ini bentuk sopan bentuk hormat, honorific, sama kayak sengsin sama sengil,
dek sama jeep sama. Jadi ini songam itu bentuk halus dari kata irem, nama. Lalu ada sege. Sege ini artinya dunia, world. Bahasa Inggrisnya itu world. Word ya, sege. Lalu ada sorry, sorry artinya suara. Sosol artinya novel atau fiksi. Lalu sosyik artinya kabar berita. Nih, sosyik kabar berita. Sopo. Nih, sopo artinya paket atau kayak kita beli paket ya. Belanja online dapat paket itu namanya sopo. Lalu sopung, sopung artinya piknik. Kemudian sonim sama juwin. Sonim ini bisa berarti tamu, ya, guest gitu. Tamu atau pembeli atau pelanggan. Sedangkan juin owner, pemiliknya. Ya, pemilik rumah, pemilik toko, kayak gitu bisa. Lalu sudo. Sudo artinya ibu kota. Ibu kota identik dengan negara, biasanya ibu kota negara. Kemudian suop artinya kelas. Oke, misal kelas bahasa Korea, kelas matematika, kelas menjahit, itu namanya suop. Lalu ada sukje. Sukje ini PR atau tugas. Nah, ada juga nih nama lainnya yaitu guaje. Biasanya orang kuliah pakainya guaje. Kalau guaje ini PR atau tugas yang benar-benar bersifat akademis. Kalau sukje, PR, bebas. Contoh, kita sama ibu dikasih PR, kamu nanti pulang sekolah lipat baju ya, lipetin baju. Nah, itu PR tugas dari ibu, itu bisa pakai sukje. Kalau guaje, tugas yang memang dari sekolah. Tugas matematika, tugas bahasa Inggris, dan lain sebagainya itu namanya guaje. 자, 그럼 여기까지입니다. 자, 혹시 앞으로도 좀 힘들어질 거예요. nanti ke depannya juga bakal lebih sulit ya. 자, 근데 여러분은 할 수 있을 거예요. tapi kalian bakal bisa lewatin ya. 네, 포기 안 나면 잘할 수 있을 거예요. jadi selama kalian gak nyerah, kalian bakal terus bisa melakukannya dengan baik. 자, 언제든지 질문이 있으면 네, 바로바로 물어보세요. kapanpun kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyain. 네, jangan sungkan ya. 네, 여기까지 감사합니다.